Sesi 77 Senin 15 Juni 2020. Selamat pagi GKP Seroja. Dari ruang rapat kita akan membahas kitab Nabi Zakaria. Sebenarnya agak aneh menempatkan kitab ini ke dalam kelompok kitab nabi-nabi kecil jika melihat jumlah pasalnya yang mencapai 14 pasal dibandingkan dengan Daniel yang 12 pasal dan Ratapan yang 5 pasal saja. Tapi biarlah. Nama Zakaria berarti Tuhan mengingat. Ini adalah nama yang sangat umum di Timur Tengah, termasuk Israel. Zakaria nampaknya juga merupakan keturunan imam yang menjalankan fungsi kenabiannya sebagai nabi kultis, yaitu nabi yang bertugas di lingkungan bait suci atau dalam ritual keagamaan. Banyak ahli percaya bahwa ia berkarya di tahun 520 sebelum Masehi sampai 518 sebelum Masehi. Artinya ia hidup sejaman dengan nabi-nabi yang lainnya. Namun demikian, bagian kedua dari kitab ini sangat mungkin berasal dari masa sesudah 518 sebelum Masehi, tetapi sebelum tahun 515 sebelum Masehi. Dari sisi sastra, isi kitab ini sangatlah kompleks, yaitu ada yang dalam bentuk nyanyian, puisi, penglihatan, orakel, bahkan yang bersifat apokaliptik. Dan secara bertahap Zakaria menyampaikan beberapa hal, mulai dari dorongan untuk segera menyelesaikan pembangunan bait suci sampai dengan nubuatan-nubuatan tentang pembaruan umat Tuhan serta nubuatan tentang hadirnya Mesias. Nah, nubuatan tentang Mesias inilah yang diyakini oleh orang Kristen sebagai nubuatan tentang Tuhan Yesus. Baiklah, nanti sore akan kita bahas lanjutan tentang kitab Zakaria. Sesi 78 Senin 15 Juni 2020. Selamat sore GKP Seroja, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dari ruang rapat, kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab Nabi Zakaria. Secara umum, kitab Zakaria ini bernuansa optimis, diiringi dengan kabar-kabar baik tentang kehidupan umat yang diperbaharui. Penglihatan-penglihatan dan nubuatan-nubuatan yang disampaikan di dalam kitab ini hendak menekankan tentang Allah yang begitu mengasihi dan berkenan untuk senantiasa membela umat. Bahkan Allah akan menghadirkan Mesias bagi umat. Kitab Zakaria terbagi ke dalam dua pembagian besar dari dua masa yang berbeda. Yang pertama, pasal 1 sampai pasal 8 berisi nubuatan tentang orang Yehuda pada zaman Raja Darius. Dan kemudian para ahli meyakini bahwa bagian pertama ini berasal dari kurun waktu sekitar tahun 520 sebelum Masehi sampai 518 sebelum Masehi. Yang kedua, yaitu pasal 9 sampai dengan pasal 14, berisi penglihatan-penglihatan tentang masa depan Israel. Bagian ini sangat mungkin berasal dari periode tahun 517 sebelum Masehi sampai 516 sebelum Masehi. Sesi 79 Selasa 16 Juni 2020. Selamat pagi GKP Seroja. Dari ruang rapat kita akan membahas kitab terakhir di Perjanjian Lama, yaitu kitab Maleakhi. Banyak ahli percaya bahwa nama ini bukanlah nama diri atau nama seseorang, melainkan ini adalah nama julukan. Nama ini satu akar kata dengan kata yang bermakna malaikat. Kata Maleakhi berarti utusanku. Kitab ini sangat mungkin ditulis pada masa sekitar tahun 470 sampai 440 sebelum Masehi, yaitu sesudah pembangunan bait suci. Kitab ini ditulis untuk mengingatkan umat akan kasih Allah dan mendorong mereka supaya dengan sukacita mematuhi Allah. Hal tersebut perlu disampaikan dengan membandingkan pada kondisi nyata umat setelah pembuangan dan pembangunan bait suci, yang ternyata hidup mereka tetap penuh dengan situasi sulit, diantaranya pajak yang tinggi dari pihak penguasa, yaitu kerajaan Persia, panen yang gagal, paceklik,
dan banyak sekali hama di pertanian. Pada salah satu bagian, kitab ini juga mengingatkan agar umat jangan sampai terjatuh pada kawin campur, sebagaimana terjadi terhadap saudara mereka yaitu Israel Utara. Sebab kawin campur ini akan dianggap kekejian oleh Allah dan akan mencemari kekudusan umat. Kitab ini terdiri dari 4 pasal yang terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5 tentang kasih Allah kepada umat. Yang kedua pasal 1 ayat 6 sampai pasal 2 ayat yang ke-16 tentang kenyataan yang terjadi bahwa para imam telah banyak yang menyeleweng dan ada banyak pelanggaran janji. Yang ketiga pasal 2 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat yang ke-6, yaitu tentang janji Allah menghukum kejahatan dan membalas kebaikan. Sesi 80 Selasa 16 Juni 2020. Selamat sore GKP Seroja. Dari ruang rapat saya akan menyampaikan sedikit catatan tentang Perjanjian Lama. Yang pertama, seluruh rangkaian kitab di Perjanjian Lama ini menjalin pesan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, dahsyat, sekaligus Allah yang setia dan penuh cinta kasih. Allah yang tidak pernah meninggalkan seluruh makhluk ciptaannya, terutama umat pilihannya. Allah yang tidak pernah dapat dibandingkan dengan apapun dalam rentang masa hidup alam semesta ini, terkhusus dalam rentang sejarah Israel. Yang kedua, kita perlu sangat berhati-hati memahami tentang Israel di Perjanjian Lama dengan Israel di zaman sekarang ini. Ketidakmampuan kita melihat hal ini akan membuat kita kesulitan menangkap pesan Allah bagi kita saat ini. Yang ketiga, Allah telah menunjukkan bahwa ketidaksetiaan Israel terhadap perjanjian Allah akan membawa mereka pada kehancuran diri mereka sendiri. Sehingga Allah melanjutkan rancangannya di dalam umatnya yang baru, yang akan kita pahami hal tersebut ketika kita membaca perjanjian baru. Selebihnya, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dapat memberikan catatan-catatannya masing-masing, kesimpulannya. Nah, dengan demikian selesailah Perjanjian Lama. Selanjutnya kita akan rehat sejenak, rehat atau beristirahat beberapa hari. Kita akan melanjutkan tentang Perjanjian Baru pada Senin depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.